Pegang pagar sekarang, pegang saja dulu. Sampai dengan Bapak dan Ibu polisi mau membuka ruang kami. Pegang saja dulu. Kita buktikan kita juga ini punya rumah kita punya hak untuk masuk ke dalamnya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Ketua BPD Prabu Indonesia Jaya Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kenaikan BBM pemerintah menuai polemik di tengah pandemi COVID-19. Apakah kalian sebagai duta kami tidak bisa mendengar cerita daripada masyarakat ini? Wahai para pejabat, tolong dengar. Kami ini masyarakat kecil yang sehari-harinya mendapatkan keringat daripada jerih payah sektor pertanian sampai terhambat. Bapak bisa lihat, saya tidak bisa beli karena harus membawa apa yang sudah ditentukan. Bapak juga harus lihat di mana masa traktor harus dibawa ke tempat pengambilan BBM. Itu rasio atau tidak? Sehari-harinya saya bawa kendaraan, ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Sektor perekonomian segala macam sekarang sudah mulai meningkat di Kabupaten Sumedang. Upaya dampak yang dilakukan oleh pemerintah sangat menyakitkan. Tolong kepada bapak-bapak, kami atas nama Ketua Prabu Kabupaten Sumedang memohon, tolong izinkan di kala mana kami untuk masuk ke depan dan saya berbicara dengan beliau. Saya pengen berbicara dengan beliau. Peningkatan aktivitas usaha dunia ini sangat dengan adanya seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tolong, apa kita bisa dipersilahkan ataupun tidak? Untuk perwakilan itu untuk perwakilan, kalaupun kita bisa ngobrol dengan Bapak yang terhormat. Untuk perwakilan ya, kami memohon kepada Bapak ataupun yang bisa memfasilitasi, karena kami cukup berkorban waktu. Tolong Pak, apa bisa di Iya, semua bahwa keluarga besar Prabu Indonesia tidak ada yang melirik ke belakang, semua menghadap ke depan. Kita hitung nanti, kalau dengan dibuat dengan hitungan juga tidak mau dibuka, tidak ada juga perwakilan yang tidak diperbolehkan, maka kita semua akan masuk ke dalam. Tidak usah memikirkan pagar rusak, setelah ini pun dibayar juga oleh rakyat. Tidak usah juga memikirkan besok lusa pasti diganti, walaupun nanti harganya akan berlipat-lipat, itu pun juga dari uang rakyat. Atau kita memaksa ke dalam. Kami datang ke sini secara baik-baik
Ada informasi dari dalam enggak? Ada informasi? Lanjut aja Pak, lanjut. Orasi lanjut. Iya. Itu orasi lanjut, takutnya kita dibodohi. Itu terus, orasi lanjut. Iya. Mobil komando masuk sedikit. Pak polisi, ibu polisi, gedung ini cukup megah, halamannya pun cukup luas. Kami jamin tidak akan melakukan apa-apa yang merugikan daripada aparat di sini. Kami hanya segelintir kelompok orang yang peduli terhadap masyarakat Sumedang. Masa iya tidak boleh masuk? Jangan takut, kami bukan orang anarkis. Kami bukan kelompok orang yang mau merusak Kabupaten Sumedang daerahnya sendiri. Tapi kami datang ke sini ingin didengar oleh masyarakat, produk-produk masyarakat ini, oleh pemimpin kami, oleh bapak kami. Ibu dan bapak polisi yang terhormat, boleh dihitung jari. Mungkin lebih banyak bapak ibu yang ada di depan kami dibandingkan dengan kami. Kami tidak bisa kemampuan untuk melawan bapak dan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dan bapak itu merasa takut. Maju dikit lagi mobil. Siap, stop. Siap. Maju lagi. Buka etanya tuh. Iya, udah. Siap. Udah. Jangan biarkan kami yang perutnya lapar, yang lagi menderita, disuruh panas-panaskan, menunggu bapaknya sendiri. Setega idukah bapak melihat anak-anaknya seperti ini? Saya pikir halaman ini cukup luas, tidak usah kami duduk semua ruangan, masuk ruangan. Hanya bisa saja suruh di depan. Ayo. Kenapa gak boleh masuk? Kami memberitahukan kegiatan ini beberapa hari yang lalu. Kami pun selaku warga Sumedang bikin masuk, bukan bikin berusaha. Kenapa mesti takut? Iya. Apa tidak diperbolehkan kami berteduh di situ? Sebagai warga Sumedang yang memiliki juga gedung ini, saya pikir ini kenapa mesti dihalang-halangi? Anak mau ketemu bapak, mau menyampaikan keinginannya, siapa tahu bapaknya juga masih peduli, siapa tahu bapaknya juga masih bisa melihat masyarakat Sumedang yang sekarang kondisinya lagi terpuruk, yang mereka juga hidupnya juga udah semakin sekarat karena kebijakan pemerintah yang memang tidak populer, yang tidak bijak sama sekali, yang sangat menderitakan, memberikan penderitaan kepada masyarakat Indonesia khususnya Sumedang. Coba kita mau baik-baik dulu, kita ingin masuk ke dalam. Iya, informasinya katanya bupatinya nggak tahu lagi kemana, lagi healing atau lagi kemana, termasuk wakil bupati yang dulu datang-datang ke kita ya, ke kampung-kampung minta didukung supaya mereka bisa jadi. Sekarang kita mau datang, katanya mereka pada ngumpet di mana tuh. Kita mau diterima oleh ASDA. Sejauh mana nanti kewenangan ASDA? Dibilang anak tiri bapak tiri juga kagak. Kita mau datang ke bapak langsung, biar mereka menyampaikan, toh ini kebijakan nasional, bukan kebijakan di Sumedang. Cuman kita sebagai rakyat Sumedang pingin tahu rasanya mendapat dukungan menyampaikan ini dari bapaknya sendiri. Jangan takut untuk Bupati Sumedang. Karena beberapa tahun kemudian siapapun orang yang ingin jadi pemimpin rakyat di Sumedang ini pasti akan mendatangi kami. Pasti mereka akan ngemis-ngemis, pasti mereka pun akan merayu-rayu kami supaya duduk di gedung megah ini. Tapi kami sebagai masyarakat masa tidak boleh masuk sama sekali. Di mana punya rasa kemanusiaannya?
Silakan di sini yang bisa memfasilitasi untuk mempertemukan kami dengan bapaknya. Karena jangan dilihat kami sedikit. Ini perwakilan dari seluruh kecamatan ke Kabupaten Sumedang memang kita hadirkan. Karena mereka mau pergi ke sini tidak punya untuk bensin, tidak punya ongkos untuk pergi ke sini. Karena cukup tingginya ongkos, cukup mahalnya bensin. Jadi kami hanya bisa mewakili datang ke sini, ini pun rewangan supaya bisa ketemu dengan bapaknya. Kalau bapaknya juga kabur, kalau bapaknya juga ngumpet, bapak macam apa itu? Bapak tiri masih mending. Tolong Bapak polisi dan Ibu polisi, kami baik-baik ke sini. Buat kami ini sangat berat kalau melakukan sesuatu yang merugikan kami. Kami hanya segelintir orang, Bapak sangat gampang untuk mengambil kami karena kami hanya sedikit. Apa yang ditakutkan? Ayo jawab Pak polisi. Apa yang ditakutkan dari kami? Kami segelintir orang ini. Jangan sampai menjadi catatan terburuk Bupati yang ada sedang baru kali ini yang tidak mau menemui warganya, betul nggak? Betul nggak kalau Bapak kita selaku pemimpin di Sumedang ini tidak mau menemui warganya? Kalau sudah tidak mau menemui kita lagi, terus mau diapain? Iya bagus, ini juga nggak apa-apa. Silakan datang berdatang ke kami kalau memang di atas takut nyungguhan kami, takut memberikan apa buat kami. Yang penting dia bersikap bagaimana dampak kenaikan BBM yang sudah dirasakan masyarakat itu dia peduli. Ini masyarakat jadi bingung mau kemana lagi kalau kita menyampaikan keinginan tersebut. Hanya dicukup dipandang sebelah mata. Rakyat lagi melarat, rakyat lagi sekarat. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menemui kami. Kita semua masih ingat janji dia dulu ketika mau jadi pimpinan di Kabupaten Sumedang ini. Janji-janji palsu, janji-janji hanya iming-iming saja yang sampai sekarang pun tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Sumedang. Betul nggak? Iya, jangan ada dusta di antara kita. Ketika memang dusta, mudah-mudahan tidak ajab dari Allah yang Maha Segera dirasakan oleh pemimpin kita. Omongan pemimpin ini, janji pemimpin ini sangat berisiko tinggi. Dan saya yakin dulu ketika mengemis kepada kami agar didukung bisa jadi pemimpin nomor 1 di Sumedang itu, dia menyampaikan janji-janji kepada rakyat, kepada masyarakat Sumedang. Ya mudah-mudahan dia masih sehat-sehat saja pikirannya, mudah-mudahan dia sehat-sehat saja otaknya, masih memikirkan ketika dia dulu bagaimana perjuangannya memperebutkan kursi 1 di Sumedang ini, sehingga dia mau sekalipun sesibuk apapun mau menemui kami. Ini akan menjadi catatan khusus dan peringatan keras bagi pemimpin di Sumedang ini, ketika dia sudah duduk sudah lupa kepada kami selaku masyarakat yang mendukungnya. Ya, ini gimana, ada informasi dari dalam? Baik, untuk saudara-saudaraku keluarga besar Prabowo Indonesia, kami hanya mengingatkan saja kepada pimpinan Kabupaten Sumedang ini. Hari ini kami masih bersabar mau menemui Asda. Sekali lagi tolong diingat, hari ini kami mau menemui Asda di Sumedang ini. Tetapi tolong dicatat baik oleh Bapak dan Ibu polisi, tidak akan lama lagi kami keluarga besar Prabowo Indonesia Jaya DPD Kabupaten Sumedang akan bergerombol datang rame-rame ke kantor ini untuk menduduki kantor ini. Setuju? Kita buktikan nanti kalau masyarakat Sumedang sudah sakit, kalau masyarakat Sumedang sudah kecewa, kita ajak semua keluarga besar Prabowo Indonesia termasuk masyarakat Sumedang ini untuk rame-rame datang ke kantor ini untuk kita duduki bersama supaya mata Kabupaten
mengawal pasukan perwakilan kita yang ke dalam. Katanya Asda mau menemui kita, benar gak? 10 orang silakan mewakili dari kecamatan masing-masing dan para pengurus BPD Prabu Indonesia Jaya Kabupaten Sumedang. Silakan. Yang penting sekarang harus disampaikan kepada Anda satu, kalau kawan-kawan yang mau masuk ke dalam, saya hanya mengingatkan, sekali lagi saya hanya mengingatkan, Asda 1 bukan hanya menyampaikan aspirasi atau menerima aspirasi, tetapi Asda 1 harus menyampaikan kepada pimpinan Kabupaten Sumedang ini harus bersikap yang tegas terkait dengan kenaikan BBM. Apa yang kita harapkan dari masyarakat Sumedang, Bupati dan wakil Bupati beserta jajarannya bersepakat untuk menolak kenaikan BBM dan segera menurunkan harga BBM seperti semula, supaya masyarakat Sumedang daya belinya kembali tumbuh, perekonomian Sumedang segera bangkit. Bukan hanya slogan-slogan saya cepat bangkit dari kubur kalau masyarakatnya sudah wafat. Hanya pintar-pintarnya aja pemimpin negeri ini, termasuk para pemimpin ini mencari slogan-slogan yang sangat tidak populer sekali. Baik, sekali lagi, jangan terlalu berlama-lama untuk kawan-kawan yang masuk di dalam. Tegas saja bahwa kita meminta kepada pimpinan Kabupaten Sumedang ini agar segera menyampaikan dukungannya terkait sikap dampak dari kenaikan BBM, yaitu menolak kenaikan BBM dan segera menurunkan BBM seperti semula. Siapa yang mau menyampaikan orasi lagi? Tadi saya lihat kawan saya Udin, suara saya udah selak-selak parau. Tolong dibantu, karena saya besok juga harus menyumbangkan suara di provinsi. Karena nanti tolong diingat oleh para pimpinan di Kabupaten Sumedang. Ketika ada keluarga di dekat di sini, apalagi ini kita sudah 3 kali 24 jam sebelum memberitahukan kepada pihak pemerintah, itu ada kesediaan di mana bisa saya lihat mendadak. Mana saat ini tidak di sini, kami prihatin, kami tembak di sini prihatin. Kenapa masyarakat pemerintah Sumedang seperti ini? Harusnya di gedung harusnya ada lah, walaupun ruangan kecil itu kan terjadi. Kita tuh bukan siapa-siapa, kita adalah masyarakat Sumedang. Tapi kalau begitu, mudah-mudahan ini bertanya ada kritikan ini menjadikan suatu yang lebih baik ke depan. Tentunya saya sebagai ketua Prabu Indonesia Jaya sudah datang ke sini untuk meresahkan pemerintah Sumedang, tetapi kita sebagai keluarga pertama ingin silaturahmi, keduanya yang sudah menjadi isu nasional kenaikan BBM sangat luar biasa sekali. Dan ini kita Prabu karena visi misi kita itu adalah untuk sosial ya, sosial, kita juga lebih mengembangkan kepentingan masyarakat seperti apa. Kenapa sebelumnya walaupun ada isu-isu ya, itu kalau tidak untuk kepentingan masyarakat kita tidak ada pergerakan.
Karena ini dengan BBM ini sangat terasa sekali. Efeknya sangat luar biasa sekali, kebutuhan pokok sampai 30%. Kan? BBM juga seakan-akan adalah suatu solusi yang tanpa mau ada uang keringat. Sebetulnya banyak solusi yang lain, sudah sampaikan tadi. Singapura itu adalah gurunya adalah Indonesia. Mereka membangun itu dari orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia itu pintar. Kan? Saya ingin ngasih masukan juga ke pemerintah, kenapa tidak diterapkan seperti Singapura. Per keluarga itu hanya 2 mobil, kan? 2 mobil, setelah ada 3 ada permajaan lagi. Nah ini mungkin untuk pertama solusi untuk kemacetan itu seperti apa? Nah, ini adalah dilakukan. Nanti banyak hal-hal lain makanya dengan itu BBM ini sudah dikaitkan, ya kita meminta dukungan kepada khususnya pemerintah Kabupaten Sumedang untuk ada suatu pernyataan tertulis bahwa Pemkab Sumedang mendukung masyarakatnya untuk menolak kenaikan BBM dan menurunkan harga bahan pokok. Kami sangat rasakan sangat luar biasa. Kita walaupun COVID ini belum berakhir ya, sekarang kita sudah bersyukur sudah mulai landai. Kita 2 tahun luar biasa tidak diterpa oleh musibah pandemi COVID ini. Jadi bukan pulih lebih cepat, ini pulih akan lebih lambat. Bangkit bukan akan semakin kuat, bangkit kita akan semakin kuat. Tidak akan bangkit seperti ini. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Pak Asda. Ini alhamdulillah kita bisa berteman langsung, mudah-mudahan depannya karena kita ada surat pernyataan tertulis nanti akan sampai ke surat dan juga menginginkan karena kita ini bukan hanya aspirasi kita bukan surat ditulis dari Bapak Sudah. Jadi kita ingin itu akan disampaikan ke kami juga. Kalau misal 1 bulan tidak ada tulis ya kita aksi lagi seperti ini. Ini kami lakukan karena untuk kebaikan masyarakat Sumedang. Dan mudah-mudahan para pemimpin Sumedang, masyarakat Sumedang selalu sehat dan ada solusi yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan apa? Kami lakukan surat ini kepada Bapak Bupati Kabupaten dengan hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan perlindungan dalam setiap aktivitas. Bahwa pasca pandemi COVID-19 ini, daya beli masyarakat dapat dikatakan turun. Kondisi ekonomi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah sangat bertatih-tatih. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah hampir bisa dikatakan tidak ada efek karena selain masalah tidak tepat sasaran. Nilai yang punya yang tidak ditingkatkan ini menjadi penopang ekonomi masyarakat yang mendapatkan bantuan lama. Bahwa di tengah perekonomian masyarakat yang serba sulit ini, ternyata pemerintah tidak peka dan secara arogan justru menaikkan harga BBM yang tentunya berdampak langsung kepada naiknya harga-harga segala kebutuhan pokok sesuai dengan sehingga mulai berbagai reaksi protes dari masyarakat. Mungkin itu karena ini mungkin tidak semua kami sudah DPD Kabupaten beberapa kami memohon surat ini juga jangan sampai dibilang bahwa saya tidak
nanti 1 bulan lagi. 1 bulan tidak ada tanggapan apapun. Kalaupun memang itu harus